Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Terlibat cekcok, kepala desa meninggal dunia. Video syur oknum kepala desa di Lebak tersebar luas. Istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meninggal dunia. Jelang Ramadan, harga-harga kebutuhan warga terus merangkak naik, seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Dalam satu pekan, telah 2 kali terjadi kenaikan harga pada harga daging sapi dan harga ayam potong. Daging sapi yang sebelumnya dijual di kisaran Rp135.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong kembali naik dari Rp32.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, satu pekan sebelumnya daging sapi masih dijual Rp130.000, kemudian naik menjadi Rp135.000 dan hari ini kembali naik menjadi Rp140.000 per kilogram. 13.5 udah naik jadi 5.000. Oh, naik 5.000 ya? 13.5. Sekarang udah 14. Ada kemungkinan naik lagi nggak? Kemungkinan mah ada, cuman mudah-mudahan aja nggak naik lagi. Pedagang memperkirakan kenaikan ini akan bertahan hingga memasuki bulan Ramadan. Biasanya puncak kenaikan harga terjadi pada 2 atau 1 hari memasuki bulan Ramadan. Sekarang 34 per kilo. Oh, per 34. Ya. Awalnya berapa sih kemarin-kemarin? Dari awal 30.000 hari-hari biasa. Udah 2 hari sama sekarang 34. Naik ya? Naik. Ada kemungkinan ada naik lagi? Pasti sih, kemungkinan naik itu. Selain harga daging sapi dan daging ayam potong, kenaikan harga juga terjadi pada harga telur yang kembali naik di kisaran Rp27.000 per kilogram. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kasus dugaan pembunuhan kepala desa Curug Goong sudah diambil alih oleh Polresta Serang. Polisi terus melakukan pengembangan dugaan pembunuhan dan motif mantri kesehatan di Padarincang. Senin sore, polisi merilis kasus dugaan pembunuhan kepala desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Sejauh ini, polisi belum dapat menyimpulkan jenis obat yang digunakan pelaku untuk menyuntikkan ke tubuh korban. Polisi akan berkirim surat ke ahli mengenai hal tersebut. Selain itu, polisi belum dapat menyimpulkan motif pelaku menggunakan cairan tersebut. Polisi masih mengumpulkan alat bukti. Menurut Wakapolresta, Suhendi, sang mantri, masih menjalani pemeriksaan di Polresta Serang dan masih berstatus sebagai terlapor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah bisa menyimpulkan pasal yang tepat yang kami terapkan untuk melakukan proses dan pertanggungjawaban hukum kepada yang diduga pelaku. Sedangkan kuasa hukum korban menduga jika ada unsur perencanaan dalam pembunuhan Salamun Nasir tersebut. Hal itu terlihat dari tindakan pelaku yang telah menyiapkan cairan beracun di alat suntikan yang ditancapkan ke punggung korban. Pihaknya pun menyerahkan seluruh penanganan kasus tersebut kepada polisi dan meminta agar penanganannya dibuka secara transparan. Kami sebagai kuasa hukum korban dan keluarga korban, proses ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ya, adapun terkait persoalan ini, kita sudah melakukan pelaporan, ada bukti tanda lapor, kita juga sudah melakukan otopsi. Nah, proses ini masih dalam pendalaman, masih proses di penyelidikan. Tetapi tersangka atau terduga sudah diamankan di Polres Serang Kota. Ya, sosok orang yang sangat baik lah gitu, peduli terhadap warga,
ya seringkali menyapa warga gitu. Itu dengan adanya kejadian seperti ini, ya itu luar daripada dugaan kami gitu, bahwa dari keseharian beliau itu ternyata ada ya sesosok orang yang menginginkan gitu ya, menginginkan kematiannya gitu. Sebelum menyuntikkan cairan ke bagian punggung, korban dan pelaku juga sempat terlibat cekcok di rumah korban. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah almarhumah Kusni Harningsih dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Iring-iringan mobil jenazah dengan pengawalan ketat memasuki area Taman Makam Pahlawan Bahagia. Tak berselang lama, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko serta keluarga turun dan langsung disambut oleh sejumlah petinggi militer dan pejabat negara. Tampak Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Pangdam Jaya Muhammad Hasan, dan Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak menghadiri prosesi pemakaman. Tidak hanya itu, Mendagri Tito Karnavian dan Wantimpres Datuk Tahir juga terlihat datang mengikuti proses pemakaman. Dalam sambutannya, tampak Muldoko tidak bisa menahan rasa sedih atas kehilangan orang yang amat disayanginya. Panglima TNI Yudo Margono mengatakan dirinya mewakili seluruh jajaran TNI menyatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya istri Muldoko. Kusni Harningsih yang menginjak usia 64 tahun meninggal dunia pada Minggu dini hari di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto akibat sakit yang dideritanya. Tentara Nasional Indonesia serta keluarga dan juga seluruh prajurit TNI mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Kusni Harningsih Muldoko. Semoga beliau husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan yang mulia di sisi Allah SWT. Sebelum dimakamkan, jenazah sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Terusan Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.